Shalom, jumpa lagi dalam program Cinta Tuhan bersama saya, Theophilus Kasanjuhadi. Saya berdoa, saya berharap Bapak Ibu dalam pemelihara dan kasih Tuhan dimanapun berada. Harapan dan doa saya melalui channel YouTube program Cinta Tuhan ini menjadi berkat. Doakan agar melalui program ini banyak orang diberkati. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas dengan satu topik yang cukup menarik bagi saya. Tahukah Bapak Ibu, siapakah di antara manusia di dunia ini umurnya yang paling panjang? Mungkin orang bertanya-tanya, mungkin juga ada sebagian yang sudah tahu, mungkin ada yang tidak tahu. Tetapi pada kesempatan pagi ini, hari ini, saya mengajak kita merenungkan hal ini dengan serius. Di dalam kehidupan manusia tentu kita tahu bahwa manusia pertama adalah Adam dan Hawa. Itu diciptakan oleh Allah dari debu tanah, kemudian Tuhan menghembuskan napas hidup sehingga Adam menjadi makhluk yang hidup dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7. Tetapi dalam perjalanan waktu, ketika manusia jatuh ke dalam dosa dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, maka manusia mengalami namanya kematian. Sebenarnya kematian bukanlah gagasan atau ide Allah bagi manusia. Karena Allah menciptakan manusia agar manusia memiliki kehidupan kekal seperti penciptanya. Tetapi sangat disayangkan, manusia yang seharusnya memenuhi kehendak Allah dan melakukan apa yang Allah kehendaki, ternyata manusia memilih memberontak kepada Allah. Akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa. Tetapi bukan hanya manusia jatuh ke dalam dosa, manusia harus diusir dari Eden atau taman Allah. Ini adalah ketragisan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Singkat cerita, dalam perjalanan ini akhirnya manusia harus namanya mengalami kematian. Kalau kita membaca kitab Kejadian pasal yang kelima, itu ditulis, dikisahkan tentang keturunan Adam. Tentu ada manusia-manusia yang memiliki kehidupan selain dari Adam itu sendiri. Seperti yang saya kemukakan di awal, ternyata saya membaca Alkitab, saya menemukan ada manusia yang terpanjang dalam kehidupan manusia, yaitu Metusala. Metusala itu dalam Kejadian 5 ayat 27, Metusala itu mencapai umur 969 tahun. Suatu angka yang fantastis, angka yang panjang, luar biasa Bapak Ibu. Hampir 1000 tahun Metusala hidup di bumi ini. Kurang 31 tahun lagi, bayangkan dia memiliki usia 1000 tahun. Adam sendiri pun tidak berusia seperti anaknya. Adam hanya mencapai usia 930 tahun. Kaupa sacaphe dalam Kejadian 5 ayat yang kelima. Nanti kita bisa lihat Bapak Ibu, saudara-saudari, bahwa Adam mencapai umur 930 tahun. Dari hal ini kita melihat sepanjang apapun kehidupan manusia di bumi ini akan berakhir. Setiap manusia akan mengalami namanya kematian. Seperti yang dicatat oleh Alkitab Ibrani 9 ayat 27, sama seperti manusia ditetapkan untuk mati satu kali, sesudah itu dihakimi. Bahwa manusia pasti mengalami namanya kematian. Kematian ini menjadi bagian kehidupan manusia yang tidak bisa kita hindari. Kematian ini adalah kodrat yang harus dialami oleh manusia. Karena kita harus menuai dari apa yang diperbuat oleh Adam pada waktu itu. Karena Adam tidak taat kepada Bapa,
akhirnya dia jatuh ke dalam dosa, manusia mengalami kematian, dan dia harus diusir dari Taman Eden atau Taman Allah. Kita bersyukur dengan kedatangan Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu menjadi Adam yang terakhir atau Adam kedua. Tuhan Yesus inilah yang menebus kita dari segala ikatan dosa. Bahkan dia menyerahkan hidupnya menjadi korban penebus dosa di atas bukit Golgota 2000 tahun yang lalu. Dengan penebusan Tuhan Yesus ini, manusia mau dikembalikan kepada rancangan semula. Coba bayangkan kalau Kristus tidak mati dan bangkit, bahkan naik ke surga dan dia akan datang kembali, maka kehidupan kita di bumi ini, waduh, kita tidak bisa bayangkan. Kita akan masuk dalam penjara api kekal. Tetapi kita bersyukur dengan pengorbanan Tuhan Yesus, kita dimungkinkan dikembalikan kepada rancangan semula. Dengan penebusan Tuhan, Tuhan Yesus membeli kita dengan harga yang lunak dibayar. Waduh, kita bersyukur. Kita boleh menjadi umat pilihan itu hanya oleh karena berkat Tuhan, hanya oleh karena kasih karunia. Oleh sebab itu, kita beruntung kita boleh menjadi anak-anak Allah yang ditebus oleh Kristus. Dengan penebusan ini yang memungkinkan kita menjadi anak-anak Allah. Pada kesempatan hari ini, hayati sepanjang umur hidup kita. Kita memiliki rulasi hidup yang singkat. Sepanjang apapun usia manusia, juga manusia akan mati. Baru-baru ini kita bisa melihat dari berbagai YouTube atau video-video yang mungkin kita lihat ada dari keluarga luar negeri. Di salah satu keluarga, 12 keluarga, mereka usianya panjang-panjang, bahkan mendapat penghargaan dari negara tersebut sebagai manusia yang paling panjang usianya, 113 tahun dan seterusnya. Ada yang 98, 97, 96. Dari 12 keluarga ini, mereka rata-rata memiliki umur yang panjang. Tetapi bukan masalah panjang atau pendeknya usia seseorang, tetapi yang penting bagaimana kita melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Itu yang paling penting. Temukan kehendak Allah di dalam kehidupan kita, dan kita mau menunaikan tugas panggilan kita. Kehadiran kita tentu memiliki kehendak dan rencana Allah yang harus kita tunaikan. Kita harus mengemban tugas yang mulia. Bagaimana kita mengajak orang-orang agar berpaling kepada Tuhan, bahwa Tuhan Yesus satu-satunya jalan keselamatan dan jalan kehidupan. Tidak ada keselamatan di luar Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada keselamatan tanpa pengorbanan Tuhan Yesus. Kalau kita tidak mengalami, seandainya Tuhan Yesus tidak mati di atas kayu salib, maka semua manusia akan masuk ke api kekal, dari manusia pertama sampai manusia terakhir. Tetapi dengan adanya pengorbanan Tuhan Yesus, kita mau dibawa ke negeri yang abadi, yang tidak dibuat oleh tangan manusia, tetapi apa yang dirancang oleh Allah di dalam kekekalan. Mari kita mau masuk ke negeri itu, Yerusalem baru, langit baru dan bumi yang baru, harus menjadi muara dan tujuan kita menggelar kehidupan ini. Jadikan Tuhan kehidupan kita, bukan yang lain. Maka kita adalah orang-orang yang paling beruntung. Kita bersyukur kita ada hari ini, sebagaimana kita ada hanya oleh anugerah Tuhan. Ikuti terus dalam program Cinta Tuhan agar melalui channel YouTube ini Bapak Ibu diberkati. Kiranya melalui sharing renungan singkat ini kita semua diberkati. Doa dan harapan saya, Tuhan Yesus memberkati dimanapun kita berada. Haleluya, haleluya. Amin.